Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jenny Safitri dan saya Intan Seprilioni akan membahas materi mengenai fungsi perencanaan dalam manajemen. Pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi utama dari adanya manajemen di sebuah organisasi. Perencanaan sendiri terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perbedaan pelaksanaan adalah hasil tipe dan tingkat perencanaan yang berbeda pula. Perencanaan dalam organisasi ini bersifat esensial karena dalam kenyataannya pun perencanaan memegang peranan lebih dibandingkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi-fungsi pengorganisasian, pengendalian, ataupun kepemimpinan pada dasarnya merupakan pelaksanaan atas keputusan-keputusan perencanaan. Sebelum seseorang dapat mengorganisasi, mengendalikan, memimpin, maka ia harus terlebih dahulu membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah suatu kelompok atau kegiatan pembangunan. Dalam perencanaan, pimpinan atau manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang di mana perencanaan telah diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Selanjutnya, tujuan dari perencanaan. Stephen Robin dan Mary Coulter dalam hal ini mengemukakan bahwa terdapat 4 tujuan utama dari perencanaan, yakni yang pertama, untuk memberikan pengarahan baik itu manajer maupun karyawan non-manajer. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan sehingga kerja organisasi kurang efisien. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seseorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Yang ketiga, untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seseorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam perusahaan. Yang terakhir, keempat, untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Proses pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak dapat melihat atau menilai kinerja perusahaan. Selanjutnya ada fungsi dari perencanaan. Yang pertama itu mengimbangi ketidaktentuan dan perubahan. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada sasaran. Yang ketiga, memperoleh operasi yang ekonomis. Yang keempat, memudah pengawasan. Selanjutnya adalah jenis dan bentuk perencanaan. Dari segi keluasan dan waktu, rencana strategi atau rencana jangka panjang, atau disebut strategy plans or long-term plans, adalah rencana yang akan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, rencana taktis atau jangka menengah, atau disebut tactical plans or mid-term plans, adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Yang ketiga, rencana operasional atau jangka pendek, atau disebut operational plans or short-term plans, adalah yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Dari segi kejelasan, pertama, rencana spesifik atau specific plans,
adalah rencana yang rumusannya sudah jelas dan tidak memerlukan interpretasi. Yang kedua, rencana direktif atau direction plans, yaitu rencana yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan tertentu, akan tetapi pada pencapaiannya memberikan keluasan atau fleksibilitas untuk pencapaiannya. Dari segi frekuensi penggunaan, rencana dapat dibagi menjadi rencana sekali pakai atau single use plans dan rencana penggunaannya secara terus-menerus atau standing plans. Rencana sekali pakai biasanya dilakukan untuk organisasi yang bersifat kegiatannya temporal. Adapun rencana yang penggunaannya terus-menerus biasanya digunakan oleh sebuah organisasi yang kegiatannya terus berkelanjutan dari waktu ke waktu. Contoh, rencana standing plans misalnya kebijakan, prosedur, dan aturan kerja yang digunakan secara berkelanjutan oleh seluruh anggota organisasi. Apakah kegiatan yang terkait single use plans maupun multi use plans berjalan maupun tidak. Hambatan dan efektivitas dalam membuat perencanaan. Ada dua jenis hambatan pengembangan rencana-rencana efektif. Yang pertama, penolakan internal para perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya. Dengan kata lain, hambatan ini bersumber pada ketidaksediaan dan ketidakmampuan individu-individu perencana untuk melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan. Yang kedua yaitu keengganan umum para anggota organisasi untuk menerima perencanaan dan rencana-rencana karena perubahan-perubahan yang ditimbulkannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan 1. Pemahaman maksud tujuan dan rencana, 2. Komunikasi dan partisipasi, 3. Konsistensi atau revisi dan pembaruan, 4. Sistem penghargaan yang efektif. Teknik dalam membuat perencanaan. Yang pertama yaitu probability theory. Teori ini mengambil kesimpulan berdasarkan pengalaman. Yang kedua, James theory, dipakai untuk memecahkan masalah untuk mencapai hasil yang optimal dengan cara membuat suatu taktik berdasarkan keyakinan bahwa taktik ini akan membawa hasil yang terbaik atau kerugian yang minimal. Ketiga, waiting line theory, dimaksudkan untuk membantu manajer dalam menentukan beberapa lama harus menunggu yang terbaik. Yang keempat, circle theory adalah teknik tambal sulam yang berarti cara memilih alternatif dengan memasukkan informasi-informasi baru. Yang kelima, linear programming models. Teknik ini digunakan untuk menentukan cara mencapai hasil kombinasi yang optimal dari sumber daya yang terbatas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.